Kalau seandainya teman-teman cari smartphone yang mendang-mending, di tangan gua ini ada dua opsi smartphone yang menarik nih. Ada Poco X5 sama iQOO Z7X. Seperti teman-teman tahu, kalau seandainya teman-teman dengar kata-kata mendang-mending pasti udah kepikir sama brand Poco. Tapi kayaknya di tahun 2023 ini Poco harus mulai aware ya, karena iQOO itu menurut gue jadi challenger serius untuk kaum mendang-mending sebagai opsi barunya. Simpel aja, kemarin itu Poco baru aja nge-launching Poco X5 Pro yang dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Tapi di saat yang sama, iQOO juga menawarkan iQOO Z7 dengan harga yang relatif lebih murah dengan chipset yang lebih baru yaitu Snapdragon 782G. Nah, hal yang sama juga terjadi pada adiknya di mana Poco X5 menawarkan Snapdragon 695 dengan harga 3,2 jutaan. Meanwhile, iQOO Z7X ini tuh hadir dengan chipset yang sama dan juga beberapa kelebihan, tapi harganya tuh justru malah lebih murah. So, masuk akal kalau seandainya iQOO itu dibilang netizen sebagai opsi mendang-mending yang baru. Karena ya emang kalau kita lihat dari harganya, iQOO itu menarik banget ya, terutama antara iQOO Z7X sama Poco X5 ini. So, karena kalian banyak juga yang request, jadinya gue bakal compare head to head antara iQOO Z7X sama Poco X5. Dan buat teman-teman yang udah penasaran sama comparisonnya, yuk tanpa lama-lama langsung aja check this out. Alright, sebelum video ini mulai, gue pengen kasih tahu ke teman-teman dulu nih. Kalau di video kali ini gue nggak bakal bahas panjang lebar tentang kedua smartphone ini. Tapi di video kali ini gue bakal bahas dari aspek to aspek aja nih. Mana yang lebih oke antara Poco X5 sama iQOO Z7X. Kita mulai dulu pertama-tama dari sektor desainnya iQOO Z7X sama Poco X5. Dimana dari semua sektor bisa dibilang ini adalah sektor yang paling sulit buat gue nilai ya. Karena desain itu tuh relatif dan balik lagi ke selera masing-masing. Kalau gue pribadi sih bisa nilai kedua HP ini tuh punya karakter yang berbeda banget. Dimana iQOO Z7X itu tuh punya desain yang kalem tapi elegan, sedangkan Poco itu tuh lebih kayak anak muda. Terlepas dari yang mana, menurut gua balik lagi ke teman-teman masing-masing. Tapi ada satu highlight yang harus teman-teman catat nih, dimana iQOO Z7X punya ketebalan bodi yang lebih tebal berkat baterainya yang lebih gede. Dari segi port, kedua HP ini juga sama-sama udah lengkap, dimana dilengkapi dengan port earphone jack 3,5 mm. Dan di bagian sampingnya kedua HP ini juga cukup mirip nih, mulai dari segi penempatan tombolnya sampai fingerprintnya yang juga menyatu sama tombol power. Tapi kalau seandainya kita ngomongin soal dukungan IR Blaster, di sini tuh cuma Poco X5 aja yang punya IR Blaster. Tapi dari segi NFC-nya menurut gua iQOO nggak mau kalah nih, karena meskipun kedua HP ini tuh basically udah disupport sama fitur NFC. Tapi di sini cuman iQOO Z7X aja nih yang NFC-nya tuh bersifat multifunction dan bisa jadi backup buat kartu akses kalian. Nah, lalu lanjut ke bagian depan. Di sini baik iQOO Z7X maupun Poco X5 keduanya sama-sama pakai desain layar punch hole. Dan untuk desain layarnya ini sebenarnya menurut gua kedua HP ini tuh mirip-mirip ya. Kalau kita lihat dari tebal bezelnya, kedua HP ini tuh hampir 11-12. Cuman paling perbedaannya ada di experience multimedianya nih, yang nanti bakal gue bahas setelah ini. Tapi sebelum video ini lanjut, sebelumnya gue pengen nanya dulu ke teman-teman. Kalau disuruh pilih untuk urusan desainnya, teman-teman lebih suka yang mana nih? Desainnya Poco X5 atau desainnya iQOO Z7X? Teman-teman mungkin bisa langsung aja drop pendapat kalian di bawah, dan nanti kita bakal diskusi bareng-bareng. Nah, lalu tadi seperti yang gue janjiin, gue bakal bahas mengenai experience multimedia antara iQOO Z7X sama Poco X5. Di sini seperti yang gue bilang tadi di awal, kedua HP ini tuh sama-sama dibekali sama port earphone jack 3,5 mm ya. Namun sayangnya untuk speakernya baik iQOO Z7X ataupun Poco X5, kedua HP ini tuh sama-sama pakai setup mono aja. Tentu aja buat gue yang udah biasa pakai smartphone dengan setup stereo speaker tuh agak sedikit kurang asik kalau pakai setup mono lagi. Tapi kalau untuk speakernya gue bakal kasih sedikit keunggulan buat iQOO Z7X nih. Karena HP itu dibekali sama suara yang lebih kenceng dan volumenya tuh bisa di up sampai 150%. Tapi kondisi berbalik kalau seandainya kita itu udah nge-compare soal layar antara Poco X5 sama iQOO Z7X.
Dimana mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat rekap spek layar yang udah gue tampilin berikut ya. Dimana Poco X5 pakai layar AMOLED, sedangkan iQOO Z7X pakai layar IPS. Cuman teman-teman sebelumnya jangan salah nilai dulu, menurut gue IPS di iQOO Z7X ini tuh justru nggak kaleng-kaleng ya. Karena di perbandingan layar ini teman-teman mungkin bisa lihat ya, kalau perbandingan warnanya tuh sebenarnya nggak jauh-jauh banget kalau seandainya kita compare sama layarnya Poco X5. Meskipun emang kalau dilihat dari segi warnanya, Poco X5 ini tuh punya warna yang lebih vivid sama punya warna hitam yang lebih pekat. Tapi menurut gua di kondisi indoor, iQOO Z7X ini tuh masih bisa keep up nih sama layarnya si Poco X5 ini. Cuman beda cerita kalau seandainya layarnya Poco X5 ini sama iQOO Z7X kita bawa ke outdoor. Tapi soal layarnya ini sebenarnya gue nggak bisa kasih keunggulan mutlak buat Poco X5 ya. Karena gue nemuin something yang menarik dimana refresh rate dari Poco X5 ini tuh agak nyendet-nyendet. Jadi meskipun kedua HP ini tuh sama-sama pakai layar 120Hz, tapi iQOO tuh bisa ngedeliver refresh rate-nya jauh lebih baik timbang Poco X5. Dimana teman-teman mungkin bisa lihat rekaman slow motion yang udah gua record nih. Dari rekaman ini tuh nunjukin kalau Poco X5 punya refresh rate yang nyendet-nyendet. Gua nggak tahu ini tuh masalahnya tuh ada di bug atau apa. Tapi yang jelas sampai detik ini masih belum ada update lebih lanjut ya untuk si layarnya si Poco X5 ini. Nah, lalu kan tadi kita udah ngebahas soal desain layar sama audio dari kedua HP ini. Sekarang ini mungkin kita lanjut ke sektor berikutnya yang cukup menarik ya, yaitu adalah sektor performanya. Di sini baik iQOO Z7X ataupun Poco X5 keduanya tuh sama-sama pakai Snapdragon 695 yang dimana menurut gua chipset ini tuh sebenarnya masih cukup kenceng ya buat teman-teman pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk variannya sendiri yang gue pegang sekarang yaitu adalah yang varian 8GB dan juga 256GB untuk kedua smartphone. Tapi kalau seandainya kita lihat dari varian paling basicnya, iQOO Z7X tuh punya keunggulan nih. Karena HP itu untuk RAM-nya start dari 8GB, sedangkan Poco X5 start dari 6GB. Tapi balik lagi untuk urusan RAM ini sebenarnya nggak bakal bikin gap yang signifikan banget, terutama untuk aktivitas sehari-hari. Apalagi kalau seandainya teman-teman cuma pakai untuk sosmed aja. Di sini baik Poco X5 ataupun iQOO Z7X sama-sama menawarkan performa yang oke banget. Tapi mungkin buat teman-teman yang udah nungguin gimana performa gaming dari kedua HP ini, kalian sabar dulu. Karena sebenarnya ada satu hal yang menurut gua jadi salah satu poin yang penting banget ya dalam beli kedua HP ini, yaitu adalah dari segi softwarenya. Yes, di sini gue nggak ngomongin soal versi Android-nya karena kedua HP ini tuh sama-sama pakai versi Android 13. Namun menurut gue yang jadi concern antara memilih kedua HP ini tuh justru dari user interface-nya nih. Dimana iQOO Z7X ini tuh dibekali sama Vantage OS, sedangkan si Poco X5 ini dibekali sama MIUI. Nah, terlepas dari yang mana, menurut gue tentu aja balik lagi ke teman-teman lebih suka pakai MIUI atau Vantage OS. Tapi kalau menurut experience gue pribadi, gue jujur lebih suka sama Vantage OS ya, karena UI-nya tuh berasa lebih clean ketimbang MIUI yang rame banget. Di sini dari segi bloatware-nya pun teman-teman juga bisa lihat kalau MIUI tuh punya bloatware yang lebih banyak ketimbang sama Vantage OS. Dan masalah dari layarnya Poco X5 ini yang punya refresh rate nyendet-nyendet, menurut gue juga jadi salah satu poin penting yang harus diberesin sama Poco nih. Kalau seandainya Poco X5 ini pengen jadi smartphone yang nyaman. Karena balik lagi menurut gue experience scrolling ataupun swiping ini adalah salah satu elemen yang penting banget terutama untuk pakai smartphone sehari-hari. Karena meskipun layarnya udah gue set di 120Hz, tapi layarnya itu berasa kayak bukan di 120Hz. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor gamingnya. Di sini menurut gua iQOO Z7X maupun Poco X5 sama-sama punya performa yang 11-12. Dimana gua udah coba iQOO Z7X sama Poco X5 dengan dua game andalan gua ya, yaitu Genshin Impact sama satu lagi yaitu adalah PUBG Mobile. Di sini buat main Genshin Impact di grafik medium 60fps baik iQOO Z7X ataupun Poco X5 sama-sama bisa ngasilin frame rate di 40-45fps. Dan untuk performanya pun menurut gua kedua HP ini tuh bisa dibilang cukup oke ya. Karena gua mainin di 20 menit pertama, kedua HP ini tuh suhunya bisa dibilang kagak panas sama sekali. Palingan cuman ada anget-anget sedikit aja di bagian dekat kameranya. Namun menurut gua ini bukan jadi big deal lah. Karena untuk dimainin sekitar 20 menit, kedua HP ini tuh masih sama-sama aman. Tapi keunggulan untuk iQOO tuh justru mulai muncul saat kita udah masuk ke game-game kompetitif seperti PUBG Mobile.
Karena di sini meskipun secara settingannya kedua HP ini tuh hampir sama, tapi iQOO Z7X menurut gue punya fitur yang lebih advance nih, dimana HP itu memiliki fitur motion control yang ngebantu banget buat kita untuk bikin shortcut waktu lagi main game. Kayak contohnya waktu gue main game PUBG Mobile, gue tuh tinggal gerakin tangan gue ke kiri atau ke kanan aja untuk ngereload peluru. Dan ini menurut gue adalah cara yang simple banget ya. Dan ini tuh fiturnya nggak dimilikin sama Poco X5. Nah, lalu setelah kita puas ngebahas soal performa dari HP ini, sekarang kita lanjut ngebahas soal baterai dan juga charging antara iQOO Z7X sama si Poco X5. Dimana harus gua akui untuk sektor charging dan juga baterai, lagi-lagi keunggulan tuh harus gua kasih sama challenger yang satu ini nih, yaitu si iQOO Z7X. Di sini gila banget, dengan harga 2,9 jutaan, iQOO Z7X tuh dibekali sama charger 80 watt dan juga baterai 6000 mAh. Dimana charging 33 watt dan juga baterai 5000 mAh di Poco X5 ini tuh langsung berasa kayak kalah aja gitu. Di sini mungkin jelas kalau seandainya kita lihat dari spesifikasinya aja, baterai dari iQOO Z7X ini tuh mungkin jelas bakal lebih unggul. Dan fakta ini tuh ternyata bener nih, karena meskipun Poco X5 maupun iQOO Z7X ini bisa bertahan sama-sama di 3 hari, tapi untuk SOT-nya tuh lebih tinggi di iQOO Z7X nih, dimana HP itu bisa mencapai SOT di angka 10 jam. Lalu nggak cuma baterainya aja, tapi untuk charging pun si iQOO Z7X punya keunggulan yang telak banget. Dimana charger 80 watt dari HP ini tuh menurut gue sangat-sangat advance ya. Dimana untuk ngecas dari 0 sampai 100, gue itu cuma butuh waktu 45 menit aja. Sedangkan di Poco X5 ini tuh butuh waktu charging hingga 1 jam 10 menit. Nah, lanjut ke sektor berikutnya. Sekarang kita bakal compare head to head nih. Kira-kira di antara kameranya Poco X5 sama iQOO Z7X, mana yang lebih bagus untuk kebutuhan fotografi? Mungkin kita bakal langsung aja mulai dengan rekap speknya, dimana iQOO Z7X dibekali dengan setup 2 buah kamera belakang, yang dimana kameranya ini tuh terdiri dari kamera utama 50 megapiksel sama 2 megapiksel kamera gimmick depth sensor. Sedangkan kalau untuk Poco X5 ini dibekali sama setup 3 buah kamera belakang, yang dimana untuk setupnya sendiri kalau kita lihat Poco X5 ini tuh lebih lengkap ya, karena punya kamera utama 48 megapiksel sama kamera ultrawide 8 megapiksel. Kalau untuk satu lagi kameranya ini adalah kamera gimmick yaitu makro 2 megapiksel. Dan kalau untuk kamera depannya sendiri, di sini Poco X5 punya resolusi yang lebih tinggi nih, yaitu di 13 megapiksel berbanding 8 megapiksel di iQOO Z7X. Nah, di sini tentu aja kalau teman-teman cari yang bisa motret ultrawide, maka Poco X5 adalah jawaban yang tepat. Tapi kalau seandainya teman-teman cari hasil foto dengan kamera utama yang lebih baik, mending teman-teman lihat aja nih sampel foto yang udah gue jepret pakai kedua HP ini. Jadi di sini gue udah coba HP ini untuk foto-foto di kondisi daylight. Di sini baik Poco X5 maupun iQOO Z7X sama-sama punya hasil foto yang menurut gue tuh udah oke banget. Cuman palingan perbedaannya ada dari segi white balance-nya aja nih. iQOO Z7X hadir dengan warna yang lebih warm, sedangkan Poco X5 itu hadir dengan warna yang lebih cool. Tapi kalau dari segi detailnya, menurut gue baik Poco X5 ataupun iQOO Z7X, keduanya ini tuh udah sama-sama bagus. Cuman palingan kekurangannya di Poco X5 ini tuh ada dari segi dynamic range-nya nih, yang menurut gue tuh hasilnya nggak sebagus di iQOO Z7X. Di sini mungkin teman-teman untuk hasilnya bisa lihat aja kalau Poco X5 itu tuh menurut gue di bagian yang agak gelap, highlight-nya itu nggak ngangkat sama sekali. Jadinya untuk hasil kamera utamanya menurut gua iQOO Z7X punya keunggulan nih, kalau seandainya kita bandingin sama Poco X5 di kondisi daylight. Lanjut ke foto selfie-nya, di sini menurut gua Poco X5 kali ini yang punya keunggulan karena dari segi detailnya tuh menurut gua lebih tajam ketimbang iQOO Z7X. Tapi kalau seandainya kita balik lagi ke kamera belakangnya di kondisi low light, di sini bakal kelihatan nih perbedaan yang signifikan antara hasil foto low light iQOO Z7X sama Poco X5. Dari segi detailnya, exposure dan juga noise menurut gua iQOO Z7X itu tuh punya keunggulan yang jelas. Dimana untuk perbandingannya teman-teman mungkin bisa langsung aja cek sampel foto ini nih. Dimana kalau seandainya bagian pohon yang jauh ini kita zoom,
Di sini detailnya masih kelihatan jelas banget di iQOO Z7X, sedangkan di Poco X5 itu udah kacau kayak cat air. Lanjut ke sektor perekaman videonya, lagi-lagi gue harus kasih nilai buat si iQOO Z7X. Karena kalau seandainya kita lihat dari segi perekamannya, si Z7X ini tuh bisa nge-record up to 1080p 60 fps nih. Which is ini adalah Snapdragon 695 pertama yang bisa nge-record di resolusi setinggi ini. Sedangkan kalau untuk Poco X5 sayangnya cuma bisa mentok sampai 1080p di 30 fps aja. Dan untuk perbandingannya sendiri, di sini gue udah bandingin di resolusi yang sama dan juga FPS yang sama nih. Hasilnya iQOO Z7X punya stabilisasi yang lebih baik timbang sama Poco X5. Sebenarnya sih di Poco X5 hasilnya tuh udah cukup stabil. Cuman teman-teman bisa lihat ya, jitter di HP ini tuh menurut gue parah banget dan bikin hasil video itu jadi kayak gempa. So guys, jadi ini adalah sampel recording dari iQOO Z7X sama Poco X5. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah iQOO Z7X dan di sebelah kanan adalah Poco X5. Dan keduanya sama-sama gue record di 1080p 30 fps ya. Cuma bedanya si Poco ini tuh kayaknya agak nge-crop gitu. Tapi kira-kira gimana menurut teman-teman buat hasilnya? Kalian lebih suka sama yang wide gini apa yang nge-crop kayak Poco X5? Kalau dari stabilisasi kayaknya sih bagusan yang Poco X5 ya, tapi kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Dan menurut teman-teman gimana nih buat hasilnya sama buat audionya? Langsung aja bisa nilai sendiri kira-kira gimana buat hasilnya ya. Thank you. Nah, lalu setelah kita ngebahas tentang Poco X5 dan juga iQOO Z7X dari berbagai aspek, sekarang ini kita lanjut ke yang paling terakhir nih, yaitu adalah gimana kesimpulan antara kedua smartphone ini. Di sini jujur aja untuk nyimpulin mana yang lebih bagus antara Poco X5 sama iQOO Z7X ini adalah hal yang cukup susah. Karena sebenarnya baik Poco X5 ataupun iQOO Z7X sama-sama punya kelebihan masing-masing nih. Di sini mungkin kalau seandainya kita lihat dari segi kelebihannya, iQOO Z7X tuh menawarkan kelebihan yang lebih banyak timbang Poco X5. Cuman kalau seandainya kalian itu emang kekeh pengen pakai smartphone dengan layar AMOLED dan juga kamera ultra wide, maka Poco X5 jadi pilihan yang oke juga nih buat teman-teman beli di tahun 2023. Tapi terlepas dari itu semua, secara experience dari baterainya, charging dan juga kamera, gue lebih prefer sama hasilnya si iQOO Z7X. Dan seperti biasa untuk link pembelian dari kedua HP ini, keduanya udah gue taruh semua ya di kolom deskripsi. So palingan segitu dulu aja video compare head to head antara iQOO Z7X melawan Poco X5. Kira-kira next time-nya kita bahas apa lagi nih? Setuju nggak kita compare iQOO Z7 melawan Poco X5 Pro? Teman-teman langsung aja bisa drop komen di bawah dan let me know ya. Next time-nya kita compare HP apa lagi? Jadinya palingan segitu dulu aja. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.